Wijayadi. Ya. Oke, jadi yang nggak hadir cuma 2 orang ya. Oke anak-anak, terima kasih atas kehadiran kalian ya di pagi ini ya. Nah, jadi sebelum ke pembahasan ya, Ibu pengen tanya dulu sama kalian ya. Kira-kira kalau misalnya kalian mau mengunjungi kerabat kalian, mungkin yang ada di Karangasem. Nah, kira-kira kalian ke Karangasemnya dengan cara bagaimana, Nana? Dengan cara transportasi. Dengan menggunakan transportasi. Oke, baik ya. Nah, jadi kira-kira sanggup nggak kalian kalau ke Karangasemnya jalan kaki? Mungkin nggak? Mungkin atau tidak kalau ke Karangasem jalan kaki? Nah ya, karena jauh ya. Jadi kalian ke sana harus menggunakan alat transportasi. Kira-kira alat transportasi itu contohnya seperti apa? Pesawat, Mobil ya, motor, pesawat. Ada lagi? Kereta. Ayo, apa lagi? Ya, Diana? Kapal. Oke. Taksi. Oke, bisa ya. Nah, jadi sebelum kita ke materi inti ya, sepeda ya bisa juga ya. Bagus sekali anak-anak ya. Jadi kalian sudah tahu mengenai macam-macam alat transportasi ya. Nah, jadi sebelum ke pembelajaran ya, Ibu akan menjelaskan di sini memaparkan tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada subtema 4 ini yaitu, nah, setelah pembelajaran kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ide pokok ya dari teks perkembangan teknologi transportasi di lingkungan sekitar. Kemudian kalian pun dapat menceritakan kembali informasi mengenai perkembangan transportasi dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Setelah kalian pelajari hari ini ya, dan bersyukur mengenai bagaimana pemahaman kalian terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi satu sama lain itu perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab ya anak-anak ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Nah, coba sekarang kalian lihat dulu buku temanya. Oke, coba sekarang kalian lihat halaman 170. Sudah semuanya buka halaman 170? Sudah. Oke. Nah, di sana ada teks yang berjudul berlibur di rumah paman ya. Ibu ingin salah satu dari kalian ya giliran ya membaca per paragraf ya. Oke, cewek duluan deh, silakan Diana ya. Satu paragraf aja Diana. Yang lain silakan dengarkan temannya ya. Dan bisa juga kalian mengkoreksi nanti ya bagaimana bacaan temannya ya. Silakan Diana dibaca dengan suara yang nyaring ya. Suara yang jelas, intonasi yang tepat. Oke Diana, silakan. Berlibur di rumah paman. Saat libur sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Rumah paman Beni di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Untuk yang kedua siapa? Cowok. Ayo. Ya, Adi, silakan Adi, paragraf kedua. Paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai Beni. Beni adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan Beni sejak dahulu. Di Pulau Jawa, Beni dikenal dengan denan atau dokar. Beni adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Suaranya Adi sudah terdengar jelas atau belum Nana? Kurang keras lagi sedikit ya. Ya, hanya saja ini mungkin volumenya dia dikencengin lagi dikit ya. Terus tanda bacanya tadi sudah benar ya. Adi sudah memperhatikan tanda baca ya dia. Ya, tadi kalian sudah membaca ya secara bergiliran mengenai teks berlibur di rumah paman.
Nah, sekarang coba deh kalian mengisi atau mencari ya ide pokok dari masing-masing paragraf ya. Dikeluarkan dulu bukunya, Nak. Ya. Nah, jadi yang halaman 171. Ya, ya. Jadi silakan kalian cari pada masing-masing paragraf ide pokoknya ya. Biasanya ide pokok itu terletak pada kalimat pertama dalam sebuah paragraf ya. Itu kalian lihat. Masih ingat nggak ide pokok itu apa artinya? Masih? Iya. Itu silakan dibaca di layar ya. Ide pokok adalah ya. Sekarang coba kalian cari kalimat ya ide pokoknya dari masing-masing paragraf ya. Kalian tulis. Langsung segini. Biasanya kan kalau ide pokok itu terdapat di kalimat pertama. Ya. Yang mana merupakan kalimat pertama? Ya, betul sekali. Ya, di sana sampai sana. Ya. Nggak usah isi kotaknya, nggak apa-apa. Ya, disambung aja nulisnya. Terus nih. Ya. Oke. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, mari kita periksa ya. Ya, coba dari paragraf 1 dulu. Siapa yang mau jawab paragraf 1? Ya, silakan Diana. Saat libur sekolah, Denny berkunjung ke rumah. Ucapkan dulu paragraf 1 ide pokoknya. Paragraf 1 ide pokoknya. Saat libur sekolah, Denny berkunjung ke rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny berkunjung ke rumah paman. Ya, yang lain bagaimana? Jawabannya sama atau beda dengan Diana? Sama. Ya, jawabannya Diana sudah betul ya. Yuk, kasih tepuk tangan dulu buat Diana. Lanjut paragraf kedua. Ya, silakan Edi. Paman mengajak Denny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Nah, paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Ada yang jawabannya beda? Sama semua? Ya, oke, jawabannya sudah benar ya. Tepuk tangan dulu buat Edi. Lanjut di paragraf ketiga. Yuk, sama ya, Aditya silakan. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Kira-kira jawabannya Aditya benar atau salah ya? Benar. Benar ya. Jadi ide pokoknya ada pada kalimat pertama ya. Tepuk tangan dulu buat Aditya. Jadi kalian sudah mampu ya mencari ide pokok di masing-masing paragraf ya. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 172 halaman selanjutnya. Nah, jika kalian lihat gambar di sana, ya, kira-kira kalian mampu nggak menyusun perkembangan teknologi transportasi dari yang tradisional ke alat transportasi yang modern? Kira-kira yang gambar nomor 1 ditunjukkan oleh gambar yang mana? Sudah. Sudah? Ya. Nah, jadi silakan ya kalian susun sekarang itu gambarnya ya dari alat transportasi tradisional ya sebelum alat transportasi modern. Nah, coba deh kalian susun. Nah, sekarang sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Nah, yuk coba deh setelah kalian menyusun gambar itu pengen tahu gambar pertama kira-kira dimulai dari yang mana? Nah, ya coba Adi. Jalan kaki. Oke. Kemudian gambar yang kedua Naiki kuda. naiki kuda. Ya, betul sekali. Lanjut. Gambar yang ketiga Delman. Menaiki delman. menaiki delman. Oke, benar. Kira-kira gambar yang keempat apa? Sabu. Yang tadi Menaiki mobil. menaiki mobil. Ya. Kemudian gambar yang kelima alat Pesawat. Menaiki pesawat. ya. Oke ya. Jadi kira-kira ada nggak jawabannya kalian susunan gambarnya beda dengan itu? Benar. Jadi yang pertama itu apa? Jalan kaki ya.
dari alat transportasi yang tradisional, kemudian perkembangannya ke alat transportasi yang modern. Yuk, siapa bisa? Silakan. Ayo dicoba, jangan malu-malu ya, harus percaya diri. Ya, silakan, Adi. Perkembangan alat transportasi dimulai dari jalan kaki, terus berkembang menjadi menaiki kuda, terus berkembang menjadi menaiki darat, terus berkembang menjadi mobil. Alat transportasi paling modern saat ini adalah pesawat. Iya, bagus sekali ya. Oke, tepuk tangan. Sudah berani ya mengungkapkan argumennya ya dengan kata-kata. Oke, thank you Adi, bagus sekali. Silakan untuk yang kedua, yuk. Siapa mau lagi nyoba? Ya, silakan Diana. Perkembangan penggunaan alat transportasi saat ini adalah berjalan kaki, terus berkembang lagi menaiki kuda, berkembang lagi menaiki delman, berkembang lagi menaiki mobil. Perkembangan menggunakan alat transportasi yang paling modern saat ini adalah pesawat. Ya, bagus sekali Diana ya. Tepuk tangan buat Diana. Jadi itu anak-anak ya, perkembangan menggunakan alat transportasi itu. Jadi sebelum ditemukannya alat transportasi yang lain ya, zaman dulu itu masih tradisional ya. Jadi kemana-mana itu jalan kaki ya. Nah kemudian setelah ditemukannya ada kuda ya, jadi orang-orang menunggangi kuda ya, melakukan perjalanan ya. Kemudian ditemukan yang namanya delman. Kalian pernah lihat delman nggak? Pernah? Ya, jadi delman atau dokter ya. Kemudian semakin berkembang lagi ada yang namanya mobil ya. Jadi kemana-mana itu bisa naik mobil, lebih simpel ya, lebih cepat ya. Nah kemudian kalau yang pengen keluar negeri misalnya, ya jadi bisa menaiki pesawat terbang ya. Jadi alat transportasi yang banyak digunakan saat ini itu adalah mobil ya. Jadi mobil itu bisa digunakan untuk banyak orang ya nak ya, bukan hanya 2 orang atau 1 orang ya. Jadi kalau berbanyak naik mobil lebih nyaman ya. Nah jadi di sini ibu pengen ngajak kalian ya untuk membuat kerajinan tangan ya. Jadi kerajinan tangannya dari kardus ya. Ibu sudah siapkan perlengkapannya ya, alat-alatnya. Nah coba sekarang kalian kan 9 orang ya. 9 orang itu dibentuk menjadi 2 kelompok deh ya. Jadi ada yang 5, ada yang 4 ya. 1, 2, 3. Dicampur deh ya, cewek cowok dicampur ya. Nah ini aja 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 ya, itu berempat ya. Di sini gede ya bentarnya ya. Bekerja ya, harus sama-sama nih. Diana silakan. mengerjakan kerajinan tangan secara berkelompok ya, membuat apa tadi anak-anak? Mobil dari bahan kardus ya. Nah jadi sekarang
Ayo kita hitung deh keliling dari bangun datar yang ada. Nah, coba ibu bawa kardus yang kecil ini anak-anak ya. Kira-kira dari bangun datar ini bangun datar apa aja yang kalian lihat? Dapat kalian temukan? Persegi panjang. Iya, persegi panjang, betul sekali. Ya, jadi ada persegi panjangnya. Nah, coba sekarang kita hitung mencari keliling dari bangun datar. Masih ingat nggak anak-anak? Gimana caranya nyari keliling bangun datar? Masih? Ya, gimana rumusnya? Ayo, coba Diana. Jadi kalau nyari keliling ya, keliling bangun datar. Apa saja contoh bangun datar yang kalian ketahui? Persegi panjang. Persegi panjang, layang-layang, segitiga, kotak, segitiga sama kaki ya, lihat panjang. Jadi kalau kalian lihat bangun datarnya ini punya sisi yang sama antara lainnya atau tidak? Tidak. Oke, jadi yang kalian temukan di sini yang ini apa namanya, Nana? Ini panjang atau lebar? Ya, ini namanya panjang. Kemudian yang sini apa namanya? Lebar. Oke, ini namanya lebar ya. Nah, jadi cara mencari keliling bangun datar persegi panjang itu dengan menjumlahkan Sisinya. ya, masing-masing sisinya ya. Jadi sisinya ini dijumlahkan. Jadi kalau persegi panjang ini punya berapa sisi sih? 4 ya. Jadi masing-masing itu kalian jumlahkan ya. Misalnya, oke, misalnya ini 5. Kemudian ini 2. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak dari kelilingnya nih? Ya, coba. Ya, jadi caranya gini anak-anak ya. Keliling. Ibu singkat KLL ya. Kelilingnya sama dengan ini berapa panjangnya? 5. Oke. Kemudian ini 2. Nah, kira-kira ini sama nggak panjangnya? Sama. Jadi ini juga panjangnya 5. Betul ya. Kemudian ini sama nggak? Sama ya. Ini juga panjangnya berapa? 2. Nah, jadi mudah anak-anak. Jadi 5 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 2. Kira-kira berapa ini? 14. Oke, 5 tambah 2? 7. 7 tambah 5? 7 tambah 5? 12. Betul sekali. 12 tambah 2? Ya, jadi hasilnya 14. Oh, yang gini tuh, Bu, yang 107. ya. Sekarang coba kalian dijawab deh ya latihan soalnya itu di halaman selanjutnya 176 ya. Ngerti ya anak caranya nyari itu? Ngerti. Yuk. Satu aja, Bu. Yang ini, yang di bawahnya itu ya anak ya. Iya. Di atas enggak? Yang di atas terus ya. Yang gambar satunya itu segi Salah. segi 5 ya. Satu aja dibuat apa-apa. Yang lanjut KLL. Anak sudah selesai? Sudah. Yuk kita bahas sekarang yuk. Siapa bisa menjawab soal yang nomor 1? Silakan. Saya. Dihapus dulu ya.
ada 15, ada 8, kemudian ditambah 15, ditambah 8. Jawabannya 46. Ya, jadi jawabannya Diana sudah benar ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Diana. Kemudian, ya, untuk bangun yang kedua, bangun apa namanya itu nak? Persegi 5. Segi? 5. Ya, segi 5. Untuk bangun yang kedua, segi 5, itu ditentukan panjang sisinya berapa? 7 ya? Ya, 7. 7 ditambah 7, tambah 7, tambah 7, dan tambah 7. Jawabannya? 35. Ya, betul sekali ya. Jawabannya Putri sudah benar juga. Tepuk tangan buat Putri. Oke anak-anak, ya jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya ke kalian. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian untuk pelajaran hari ini? Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu pengen menyimpulkan ya apa yang sudah kita pelajari dari tadi ya. Kira-kira yang pertama apa Nana? Ya. Membuat mobil. Membuat mobil dari kardus. Ya, apa lagi? Menghitung keliling. Ya, menghitung keliling bangun datar. Ada lagi satu nak, apa nak? Perkembangan teknologi. Mencari Perkembangan mencari ide ide pokok. Ya, betul. Ada lagi satu? Ya, menyusun apa? menyusun Ya, menyusun kata dari gambar perkembangan alat transportasi. Ya, ya. Jadi kira-kira ada yang ditanyakan nggak mengenai pembelajaran hari ini? tidak. Jadi sebelum Ibu akhiri, yuk kita berdoa dulu yuk. Silakan berdiri. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Ya.